Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menyaksikan teladan-Mu, kerendahan hati, kesetiaan yang agung, kasih tanpa batas, melayani semua dan untuk semua. Biarlah Engkau membawa kami ke dalam penghayatan ini, dan kami dapat melakukannya. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah pelita. Firman-Mu adalah pedoman. Ajari kami untuk dapat menerima, merenungkan, juga melakukannya. Roh Kudus, sumber inspirasi ilham ilahi, penuhilah pikiran kami, penuhilah hati kami. Demi Yesus Kristus. Amin. Bapak saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Kita baca secara berbalasan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perbuatlah seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak saudara-saudara, ada ungkapan Jawa yang mengatakan weruh sadurunge kedadian kasebut. Weruh sadurunge
kejadian tersebut. Mengerti sebelum terjadi, tahu sebelum ada, melihat sebelum terjadi dan ada. Inilah Yesus. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu saatnya sudah tiba. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Disinilah kita melihat bahwa kematian itu adalah sebuah peralihan. Kematian adalah sebuah peralihan. Bagaimana caranya? Banyak. Tapi di sini peralihan kematian Yesus adalah disalibkan. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Oh, di mana kuasa Tuhan? Kok tidak dibela Yesus? Di mana kuasa Allah? Kok tidak dibela Yohanes? Saya dulu komplain. Melayani Tuhan total, memberikan hidupnya, dirinya, semuanya. Seolah-olah Tuhan tidak membela dia. Dipenggal kepalanya. Itu Yohanes. Kemudian katakan, ya mengapa Anda persoalkan Yesus disalibkan? Yohanes dipenggal kepalanya. Karena tujuan dan visi Yohanes sudah selesai. Tujuan dan visi pelayanan Yohanes adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan Tuhan sudah datang, selesai. Dan dia kembali. Kematian adalah sebuah peralihan. Kematian adalah peralihan. Dan Yesus mengetahui bahwa dia akan dikhianati oleh salah satu muridnya, Yudas. Dia akan disangkal oleh muridnya yang lain, Petrus. Dan dia akan ditinggalkan semua. Beberapa waktu lamanya. Ya, dikhianati, disangkal, ditinggalkan. Adakah perasaan, kedukaan, kesedihan, kekecewaan yang dalam, yang besar, yang melebihi hal ini? Engkau dikhianati, engkau disangkal, engkau ditinggalkan. Apa sikap Yesus? Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Tetap saja dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mengasihi sampai pada kesudahan. Inilah kasihnya abadi. Kasihnya sempurna. Kasihnya agung bagi orang yang mengkhianati dia. Bagi orang yang menyangkal dia. Bagi orang yang meninggalkan dia. Yesus mengenal murid-muridnya. Dia mengetahui murid-muridnya. Juga Yesus mengenal saudara dan saya. Dia mengetahui dosa-dosamu yang telah engkau lakukan, bahkan yang akan engkau lakukan. Dia mengerti kesalahanmu dan mengerti akan yang engkau lakukan. Dia mengerti. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Bagaimana saudara dan saya menanggapi kasih yang semacam ini? Dikatakan tadi, Petrus, Yohanes, Yakobus, semuanya murid-murid makan bersama. Senang. Sebagai wujud perjumpaan terakhir, pertemuan terakhir, di sana ada kegembiraan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kesedihan, haru dan lain sebagainya. Tapi pada saat itulah, iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas. Untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus. Dan Yesus tahu Allah Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kekuatan kuasanya ada padanya. Sehingga dikatakan kalau kamu pakai pedang, maka kamu akan dibunuh dengan pedang. Kamu kira siapa saya? Apakah seorang penyamun? Jika saya mau, saya bisa mengutus bala tentara surgawi untuk melenyapkanmu. Tapi itu tidak kulakukan. Karena untuk inilah aku datang ke dunia. Yesus punya kekuatan dan kuasa adik kudrati.
kekuatan dan kuasa surgawi. Dia serahkan Allah Bapanya kepadanya, tapi dia tidak menggunakan itu. Allah Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya selama 33 tahun dalam misteri ilahi. Tapi selama 3 tahun terakhir, Yesus datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah Bapanya. Inilah makna dan nilai kehidupan yang sejati. Datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Datang dan kembali. Kemana? Pergi ke Allah Bapanya. Beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, banyak saudara-saudara kita yang sudah kembali. Oh saudara-saudara, bayangkan dikatakan tadi, Yesus mereka bangun, kemudian Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain, mengikat pinggangnya, membasuh kaki dan menyeka. Memang kewajiban para hamba, para pelayan. Tatkala ada tamu masuk dalam sebuah pesta, mereka membasuh kaki. Cukup. Tidak sampai menanggalkan jubah dan tidak sampai membasuh kaki. Tapi Yesus melakukan bagaikan hamba, pelayan yang paling rendah. Hamba yang paling hina. Yesus menempatkan dirinya di situ. Pelayan-pelayan biasa cukup tatkala tamu datang dalam sebuah pesta, mereka dibasuh kakinya, kemudian dia welcome. Tapi Yesus menempatkan dirinya paling rendah. Jubah jati dirinya, jubah kebesarannya, jubah sebagai pengurapan Allah Bapanya ditanggalkan. Dan dia membasuh kaki. Saudara-saudara yang kaya dalam Tuhan, Yesus merupakan hamba Tuhan dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya mengenai sikap sebagai hamba atau pelayan. Membasuh kaki para tamu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga saat tamu masuk dan tiba. Yesus mengikat selai kain di pinggangnya seperti yang dilakukan oleh hamba yang paling hina, lalu membasuh serta mengeringkan kaki murid-muridnya. Kalau dia saja, Allah dalam rupa manusia, bersedia untuk melayani, kita para pengikutnya juga harus menjadi hamba dengan bersedia melayani apapun yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Bapak saudara-saudara, pastikan pelayananmu hanya memuliakan Tuhan. Pastikan persekutuanmu hanya memuliakan Tuhan. Pastikan pemberianmu, persembahanmu hanya memuliakan Tuhan. Pastikan pengorbananmu hanya memuliakan Tuhan. Tatkala itu memuliakan Tuhan, maka itu pun pada akhirnya akan dihormati, dihargai, disambut oleh manusia. Petrus melihat Yesus membuka jubahnya, memakai kain lenan diikat di pinggangnya. Luar biasa. Bergetar hati Petrus membandingkan pelayan rumah tangga dengan pelayan gurunya. Ini guruku, ini Tuanku yang terhormat. Petrus melihat pengajarannya, Petrus melihat tindakannya, Petrus melihat perbuatannya, Petrus melihat perkataannya, Petrus merasakan perbuatannya. Guruku, terlalu hina itu yang kau lakukan, terlalu rendah itu yang kau lakukan. Hamba pelayan saja cukup membuka dan membasuh kaki. Ini yang kau buka juga mau. Sehingga Petrus katakan, oke lah, kalau itu memang kau lakukan, jangan hanya kakiku, jangan hanya tanganku, jangan hanya kepalaku. Aku sadar kakiku selalu melakukan kejahatan. Aku sadar tanganku selalu melakukan kejahatan.
Aku sadar kepalaku sering berpikir negatif, berpikir jahat. Ini basuh Tuhan, tapi lebih pada itu, basuh semua. Karena kakiku juga melakukan kejahatan. Karena tanganku juga melakukan kejahatan. Karena otakku juga, pikiranku, kepalaku juga melakukan kejahatan. Kalau demikian Tuhan, basuhlah semua. Aku ingin mandi. Oh saudara-saudara, mandi. Yesus katakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Bayangkan, diri saudara adalah Petrus dan sedang memperhatikan Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang lain. Sementara itu Yesus bergerak mendekati saudara, melihat gurunya yang berlaku seperti seorang hamba yang lebih rendah. Petrus pasti heran. Petrus masih tidak memahami pengajaran Yesus bahwa untuk menjadi pemimpin, orang harus menjadi hamba. Barang siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan bagi semua. Barang siapa yang mau menjadi terhormat di antara kamu, hendaklah menjadi hamba bagi semua. Jika siapa yang ingin tinggi di antara kamu, hendaklah dia juga merendahkan dirinya yang paling rendah. Maka barang siapa yang meninggikan akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan akan ditinggikan. Bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukanlah bagian yang menyenangkan bagi para pemimpin yang merasa berat untuk melayani orang-orang bawahannya. Dalam hal ini Bapak saudara-saudara, bagaimana Bapak, Ibu, saudara dan saya memperlakukan orang-orang yang bekerja di bawah saudara? Apakah itu anak-anakmu? Apakah itu pegawaimu? Apakah itu pekerja sukarelawan? Bagaimana engkau memperlakukan hal ini? Tapi sering terjadi di luaran bos, di dalam gereja pun bos. Di luaran memerintah, di gereja pun memerintah. Padahal konsep pelayanan di dalam gereja, barang siapa yang ingin terkemuka, hendaklah menjadi pelayan semua. Barang siapa yang terhormat, hendaklah ia menjadi hamba semua. Barang siapa yang ingin ditinggikan, hendaklah dia yang paling merendahkan, dan akhirnya ditinggikan. Bapak saudara-saudara, ketika Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Artinya, kalau dia tidak membasuh dosa-dosa Petrus dengan kematian di kayu salib, maka Petrus tidak bisa memiliki hubungan dengan Kristus. Jika Petrus tidak tertunduk kepadanya dan mengizinkan Yesus untuk melayani dengan cara ini, Petrus tidak akan pernah belajar hal kerendahan hati. Belajar kerendahan hati pada Yesus, jangan pada yang lain. Dalam panggilanmu, dalam pelayananmu, dalam persekutuanmu, belajar dalam kerendahan hati pada Yesus. Jangan pada pendeta Budidoyo. Karena Budidoyo pun masih dalam proses untuk merendahkan diri. Masih dalam proses merendahkan hati. Masih dalam proses merendahkan dalam pelayanan sebagai hamba. Aku pun belajar pada Yesus. Kalau demikian yuk kita sama-sama belajar pada Yesus. Yesuslah model yang paling ideal bagi kita untuk belajar dalam kerendahan hati, dalam panggilan dan pelayanan kita. Petrus paham? Yes. Itu sebabnya Petrus meminta, jangan hanya membasuh kakiku saja Tuhan. Jangan hanya membasuh kepalaku saja Tuhan. Jangan hanya membasuh tanganku saja Tuhan. Aku mau mandi. Karena semua disucikan, dibersihkan. Bapak saudara-saudara, Yesus tidak membasuh kaki para muridnya hanya agar mereka sikap baik satu sama lain. Tujuan yang jauh lebih besar adalah memperluas misinya di dunia ini setelah
Yesus pergi. Bapak saudara-saudara, ada ungkapan, setelah aku pergi. Setelah aku pergi bagaimana keluargaku ini? Setelah aku pergi bagaimana anak-anakku ini? Setelah aku pergi bagaimana bisnisku ini? Setelah aku pergi bagaimana gerejaku ini? Setelah aku pergi, apa yang akan terjadi? Bagi keluargamu, bagi bisnismu, bagi gerejamu, apa yang terjadi? Tatkala Bapak saudara-saudara mempunyai pemikiran, setelah aku pergi, bagaimana keluargaku ini? Setelah aku pergi, bagaimana anak-anakku ini? Setelah aku pergi, bagaimana usaha-usahaku ini? Setelah aku pergi, bagaimana gerejaku ini? Jika kita punya kesadaran seperti itu, maka kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Kita akan memberikan terbaik untuk anak-anak kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk bisnis dan usaha kita. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Jika itu ada kesadaran sejak dini, maka kasih-Mu akan tetap Engkau nyatakan dan Engkau bagikan. Setelah aku pergi, apa yang terjadi? Mereka harus terjun ke dunia untuk melayani Allah, melayani satu sama lain, melayani semua orang, dan melayani dunia. Setelah aku pergi murid-muridku, engkau harus tetap melayani Allah. Engkau harus tetap melayani satu dengan yang lain. Mama, ini anakmu, ini ibumu, engkau satu keluarga, dan engkau harus saling melayani. Dan akhirnya, mereka melayani dunia. Kepada siapa mereka membawa berita keselamatan? Bapak saudara-saudara, tidak berbuat kesalahan karena tidak melakukan apa-apa, itu biasa. Saya tidak menghadap kesalahan, saya tidak melakukan kesalahan, iyalah, kamu nggak melakukan apa-apa. Lebih baik saudara melakukan kesalahan, tapi karena saudara melakukan apa-apa. Daripada saudara tidak melakukan kesalahan, karena tidak melakukan apa-apa. Bapak saudara-saudara, baik satu sama lain, tapi tidak melakukan misi Allah. Tidak baik satu sama lain, tidak melaksanakan misi Allah. Tapi baik satu sama lain, tapi ikut serta melaksanakan misi Allah. Inilah kerinduan Yesus bagi murid-muridnya setelah dia pergi. Anak-anakku, hendaklah kamu bersatu satu dengan yang lain. Sebagai family, sebagai keluarga Allah yang saling melayani satu dengan yang lain di dalam pelayanan kerajaannya. Bapak saudara-saudara, apakah saudara bersedia mengikuti teladan pelayanan Kristus? Ada berkat khusus bagi orang-orang yang tidak hanya setuju bahwa pelayanan yang penuh kerendahan hati adalah cara Kristus, tetapi yang juga meneladani dan melakukannya. Amin. Saudara setuju? Saudara harus meneladani. Saudara setuju? Saudara harus melakukannya. Dan inilah warisan, contoh, teladan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dalam perjumpaan terakhir, dalam persekutuan terakhir, dalam jamuan terakhir. Hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati. Dan hendaklah engkau melayani satu dengan yang lain dalam kerajaan Allah. Engkau melayani Allah, engkau melayani sesatu sama yang lain, engkau melayani sesama, dan engkau melayani dunia. Oleh sebab itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung
Dan ini adalah janji agung. Amanat agung engkau harus memberitakan firman Allah. Amanat agung engkau harus menyaksikan cinta kasih Allah. Dan janji agung, aku akan menyertai kamu. Bukan hari ini, bukan hari esok, tapi selama-lamanya. Dan inilah yang membuat murid-muridnya, 12 orang, menyebar ke seluruh dunia. Dan saat ini, orang Kristen hampir ada 3 miliar. 3 miliar orang Kristen di dunia ini. Itu karena adanya kerelaan, kesediaan para saksi kebangkitan Kristus untuk melayani satu dengan yang lain dan melayani semua orang dan melayani dunia. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudara? Sudah berapa lama engkau menjadi Kristen? Sudah berapa lama engkau mengikut Kristus? Sudah berapa lama engkau melayani Kristus? Pertanyaannya, sudah berapa orang yang engkau bawa dalam kerajaannya? Sehingga pada saat engkau kembali kepada Bapa, engkau akan menikmati anugerahnya, kebaikannya, dan kemurahannya. Setelah aku pergi, rumah tangga ini akan tetap harmonis. Setelah aku pergi, anak-anakku akan melanjutkan kesaksian iman, teladan iman, warisan iman. Setelah aku pergi, teman dan sahabatku akan melanjutkan pelayanan ini. Setelah aku pergi, perusahaan, bisnis yang aku tekuni ini akan dilanjutkan. Setelah aku pergi, itu berarti aku memberikan yang terbaik saat ini. Setelah aku pergi, aku ingin memberikan dampak yang baik saat ini. Setelah aku pergi, aku ingin dikenang sebagai apa? Dalam keluargaku, dalam rumah tanggaku, dalam gerejaku, bahkan di tengah-tengah persekutuanku, engkau akan dikenang sebagai apa? Amin. Kita doa. Tuhan, terima kasih. Teladan kerendahan hati kami dapatkan di dalam Engkau ya Yesus. Yang terhormat melayani semua. Yang tertinggi menjadi hamba bagi semua. Yang terpandang memberikan diri bagi semua. Yang dihormati dan ditinggikan, merendahkan diri paling rendah. Tuhan, tolonglah kami dan ajarilah kami. Memiliki konsep setelah kami pergi, biarlah kami memberikan yang terbaik saat ini. Yang dapat kami berikan, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga tatkala kami pergi, Injil tetap dinyatakan. Tatkala kami pergi, kebahagiaan cinta kasih semakin melebar, mendalam, dirasakan dan dinikmati. Ajari kami Tuhan saat ini memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami. Demi Yesus Kristus. Amin.